Alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, salah satu modul yang ada di guru penggerak ya, yang alhamdulillah di sini Pak Soleh ini adalah guru penggerak angkatan 9. Jadi beliau akan melakukan penjelasan kepada kita mengenai budaya positif yang telah dilaksanakan di SMP kita begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kurikulum, Ibu Tita Sri Yuliani SPD. Pada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi atau menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Soleh Sakir sebagai CGP angkatan 9. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini, diberi kesehatan, diberi banyak kenikmatan, dan sholawat dan salam juga tidak luput kita panjatkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin budaya positif ini di modul berapa? Modul 1.4. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak Soleh mau, mungkin ini budaya positif yang sudah diterapkan ya, yang sudah dijalankan oleh Bapak Soleh selama menjadi CGP angkatan 9. Untuk mempersingkat waktu, mungkin hanya sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, semoga ini bisa menular ke rekan-rekan semua. Dengan Pak Soleh mengikuti CGP angkatan 9, semoga yang lainnya juga mengikuti atau mendaftarkan diri menjadi CGP angkatan berikutnya. Terima kasih Ibu Tita atas sambutannya. Nah, untuk acara berikutnya kita langsung saja melihat ya penjelasan dari Bapak Solihuddin Sakir mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul budaya positif 1.4. Kepada beliau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalli wasallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. PKS guru yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kalijati beserta staf yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Kalijati, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari CGP. Ini termasuk modul dari 1.4. Baik, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, apalagi sudah siang hari ini ya enaknya barangkali rebahan karena siang-siang seperti ini biasanya ngantuk itu sudah mulai datang lemas dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu kesibukan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya adalah CGP Angkatan 9, nama saya Sohri dari SMP Negeri 3 Kalijati Kabupaten Subang. Bapak Ibu, kalau misalkan melihat atau membaca tentang budaya positif ini, kira-kira yang ada dalam pemikiran Ibu itu apa? Yang ada dalam benak Bapak Ibu? Kalau misalkan benar budaya positif, budaya yang baik-baik, ada kebiasaan yang baik, sikap yang baik, betul. Apa Bu? Sama, ya. Budaya positif, budaya itu sendiri kalau misalkan kita lihat dari pengertian, budaya itu adalah hasil karya cipta rasa manusia. Itu berarti keluar dari dalam diri kita, dari dalam diri seseorang, gitu kan. Jadi motivasinya ada dalam diri tanpa instruksi sekalipun. Kalau misalkan sudah menjadi budaya, jadi terbiasa, gitu. Tidak harus menunggu perintah atau instruksi, karena ini sudah terbiasa, sudah berbudaya. Dan budaya yang pada saat ini adalah terkait dengan budaya positif, budaya yang baik-baik. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa konsep inti terkait dengan budaya positif. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah barangkali yang akan saya sampaikan ya, poin-poinnya. Yang pertama dengan perubahan paradigma belajar. Selama ini paradigma belajar yang Bapak Ibu laksanakan biasanya lebih berpusat kepada guru atau kepada siswa? Kepada siswa ya. Seharusnya memang demikian. Tetapi kalau misalkan melihat cara belajar kita dulu ya, sebelum-sebelumnya biasanya sering kita melaksanakan paradigma belajar yang justru berpusat pada guru. Siswa hanya melapor saja, mendengarkan, menonton, apalagi biasanya kan suka ada budaya itu sikap sifat tangan di depan gitu kan, kemudian duduk yang rapi, perhatikan, mendengarkan begitu. Nah itu berarti berpusat pada siswa. Nah saat ini yang dianjurkan adalah adanya perubahan paradigma belajar, yaitu paradigma belajar yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, yang ditawarkan saat ini adalah ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa pembelajaran dengan paradigma baru itu? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini juga bagi saya hal yang baru, karena saya bisa mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini ketika saya sudah belajar di guru penggerak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya adalah pembelajaran yang lebih melayani kepada kebutuhan siswa. Apa sih yang dibutuhkan oleh siswa itu? Karena siswa itu dalam belajar caranya bisa jadi berbeda-beda. Tidak semuanya apa. Ada yang lebih ke kinestetik, kan itu seperti itu. Ada yang ke auditory ya. Ada yang ke visual. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita masuk ke kelas, kemudian anaknya punya cici, gitu kan? Tadi itu kan ulang kali baik, bisa jadi karena si anak itu lebih kepada anak yang berkinestetik dalam belajarnya, seperti itu. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang bagaimana ciri profil pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila itu
yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, memiliki karakter mandiri, bernalar bisnis itu berarti memiliki kecerdasan ya yang kritis lah gitu. Kemudian berbhinneka global, kemudian bergotong royong. Artinya bergotong royong ini tidak hanya sekedar bergotong royong ketika kegiatan bersih-bersih saja ya, tetapi berkolaborasi ketika dalam belajar gitu, adanya kerjasama berkelompok misalkan, itu juga termasuk pada gotong royong. Termasuk kita juga sebagai guru-gurunya berkolaborasi untuk menciptakan misalkan model-model pembelajaran yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, biasanya guru menganggap kita beranggapan selama ini bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi kalau misalkan baik tidaknya itu bisa dikontrol oleh guru, padahal tidak seperti itu. Anak yang baik kelihatan yang baik, belum tentu dia itu orang baik. Anak yang baik, contoh begini, kalau misalkan ada yang ke masjid bisa melaksanakan sholat dulu, oh si anak ini ternyata suka sholat, belum tentu juga. Bisa jadi dia melaksanakan sholat itu karena adanya peraturan di sekolah, atau karena misalkan karena nilai, atau karena ingin kelihatan guru dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kontrol itu tidak bisa dilakukan oleh guru, tetapi yang lebih mampu mengontrol orang tersebut atau siswa tersebut ya dirinya sendiri. Jadi itu ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita menasehati anak misalkan, belum tentu nasihat kita itu bisa efektif, kemudian bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Begitu, bisa jadi ketika dikasih misalkan nasihat oleh kita, si anak itu ya, tetapi setelah itu mereka berubah yang tidak baik lagi, tidak positif lagi, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memperkuat karakter. Nah, pemahaman yang seperti ini juga termasuk ilusi. Kalau misalnya kita mengkritik atau misalkan merasa kita bikin si anak itu merasa bersalah, kemudian si anak itu akan berubah, belum tentu juga gitu kan. Itu juga termasuk miskonsepsi, bahwa itu disebut juga dengan ilusi. Kemudian pemahaman bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga termasuk ilusi. Kita tidak bisa memaksa anak harus berbuat A, B, C misalnya, tidak bisa, walaupun kita itu termasuk orang yang dewasa, karena anak juga memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinannya, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, kemudian berkaitan teori kontrol. Nah, kita di sini diajarkan untuk merubah mindset kita tentang paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon kita, misalnya kalau kita memiliki anggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama, maka menurut teori kontrol justru realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ini teori kontrolnya. Kemudian kalau kita beranggapan semua orang melihat hal yang sama, maka teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak akan sama, pasti akan berbeda. Kemudian kalau misalkan stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa dipaksa-paksa harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Kemudian kalau selanjutnya, kalau misalnya stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan, atau misalnya ada anak datang ke sekolah terlambat, belum tentu itu sebagai sesuatu yang salah. Jadi harus ditanya dulu, misalkan apa alasannya
tujuannya. Setiap sesuatu yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, maka teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, maka teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus responnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, maka teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus ada kesepakatan ya. Yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang kalah. Jadi kalau tidak menang ya kalah begitu. Maka teori kontrol adalah model berpikir menang. Jadi akan selalu ada solusi gitu kan, tidak selesai di situ. Kalau sudah hasilnya seperti ini ya udah menyerah, tidak seperti itu. Dalam teori kontrol itu pasti ada solusi yang lain yang bisa ditawarkan, sehingga apapun permasalahannya pasti ada solusinya. Seperti itu. Lanjut kita. Baik, selanjutnya tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Saya dulu menganggap kalau disiplin itu berkaitan dengan aturan. Jadi kalau misalkan melanggar aturan berarti dia tidak disiplin. Kalau melaksanakan aturan berarti dia disiplin. Dulu itu saya beranggapan seperti itu. Tetapi kalau misalkan dilihat dari arti katanya, bahwa disiplin itu atau disiplinan itu adalah artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar mendisiplinkan diri. Jadi datangnya dari intrinsik lagi, motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri, gitu. Yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, itu tujuannya ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Jadi ternyata Bapak Ibu, reward itu belum tentu langkah yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Misalkan kalau kamu dapat nilai 10, maka ibu akan kasih apa? Misalkan kasih permen. Kalau misalkan kamu dapat ranking 1, nanti akan dikasih hadiah, trofi atau buku dan lain sebagainya. Ternyata itu bukan salah satu cara mendisiplinkan siswa. Karena kalau misalkan reward ini adalah motivasinya dari luar, bukan dari kesadaran diri. Maka ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia akan berubah lagi pikirannya. Ayo malah dapat reward dia, malah dapat hadiah, enggak sesuai itu diajar. Nah seperti itu. Jadi reward itu belum tentu hasilnya positif ya. Gitu. Kemudian ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal yang sudah umum ya, dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan, di antara banyak sekali sebetulnya ya. Ini yang universal, di antaranya ada nilai kebaikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Seperti ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan berakhlak mulia, kemudian berbineka global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian menurut organisasi IPO Primary Year Program PYP, bahwa contoh nilai kebajikan itu diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill, di antaranya adalah dapat dipercaya, kemudian lulus hati, pendengar yang aktif, tidak
Jadi kayak termarginalkan, terpisahkan. Anak itu pasti akan merasa minder. Karena apa? Merasa tidak diakui dalam kelompok tersebut. Jadi manusia itu sebetulnya membutuhkan pengakuan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan manusia itu dan kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan untuk menjadi pemimpin, kemudian untuk berprestasi, diakui juga didengar. Ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Ya, contohnya mandiri, kemudian memiliki pilihan. Nah, dalam sebentar lagi kan akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita memiliki kebutuhan untuk bebas menentukan pilihan, tidak mau dipaksa-paksa gitu, memilih si A, si B, si C, itu berdasarkan pilihan kita masing-masing. Kemudian mencoba sesuatu hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Contohnya bermain, itu juga termasuk kebutuhan manusia. Healing, itu termasuk kebutuhan manusia. Tanpa healing, gimana rasanya tanpa healing ya? Begitu. Jadi jalan-jalan kemudian rasa humor. Jadi kalau misalnya dalam belajar juga kita tidak harus serius terus. Sekali-kali diselingi dengan humor, gitu kan? Atau dengan tertawa. Ada anak tertawa, nah kalau seperti itu adalah kebutuhan dasar manusia, bisa ketawa, bisa bahagia juga seperti itu. Lanjut. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa motivasi perilaku manusia itu didorong oleh dua faktor. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar, kalau intrinsik berasal dari dalam. Contoh motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar, misalkan untuk menghindari ketidaknyaman, untuk menghindari hukuman, karena tidak mau dihukum dia mengerjakan tugas, mengerjakan PR, itu motivasinya ini, tidak mau dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain tadi, dia rajin belajar misalnya karena ingin ada penghargaan dari luar, ya, dari orang lain, bukan kesadaran dirinya. Kemudian motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya. Lanjut Pak. Baik, berkaitan dengan perilaku manusia ada beberapa istilah yang barangkali sudah kita kenal. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman dan konsekuensi mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita, karena kita sering mengenalnya hukuman, konsekuensi. Nah, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ciri-cirinya kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ada anak misalkan terlambat, suruh kelapa, ayo keliling, sapu kelingan. Nah itu jadi tidak tahu apa yang akan terjadi sebetulnya, gitu kan? Tiba-tiba saja dia disuruh suruh menghormati bendera atau misalkan suruh push up, dia tidak tahu hukumannya akan seperti apa, gitu. Karena mereka tidak dilibatkan. Kalau misalkan terlambat, hukumannya hormat bendera. Kalau kamu terlambat, misalkan hukumannya push up dan lain sebagainya. Itu mereka tidak dilibatkan, tiba-tiba saja. Itu yang disebut dengan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Anak tidak diajak musyawarah. Pokoknya cek kita A, ya harus A. Cek kita B, ya B. Atau misalkan suruh lari, anak awal kembali itu misalkan ya push up saja 2 kali. Atau misalkan push up 50 kali, jangan 50 kali atau 5 kali saja, nggak bisa seperti itu. Karena hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian hukumannya berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik contohnya tadi harus lari, kemudian push up, sekejap dan lain sebagainya. Itu disebutnya hukuman fisik. Kalau psikis biasanya lebih kepada yang berkaitan dengan hati,
posisi ini adalah untuk saya khususnya juga sesuatu yang baru. Ini dikenal ketika saya ada di CGP ini, gitu kan. Nah, apa itu dengan resolusi? Resolusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi muridlah yang memberikan solusi atas masalahnya, bukan guru. Kita hanya mengajak berdialog, kemudian fasilitasi, kemudian kita tanya misalkan kenapa seperti itu, kemudian apa solusi dari permasalahan tersebut yang kita tawarkan. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Lanjut. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru. Kontrol guru itu kalau tidak ada 5. 1 sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, kita termasuk pada yang mana nih? Dari kelima posisi kontrol guru yang ada di sini. Kita itu termasuk guru yang penghukum, apa pembuat rasa bersalah, atau kita itu sebagai pemantau dengan siswa itu, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Biasanya kita suka menjadi apa di sini posisi kita, menghubung, atau sebagai pemantau, atau dua-dua. Misalnya saya kan suka menghubung, jangan menjadi penghubung, kadang menjadi teman gitu. Kadang menjadi manajer. Boleh ya, boleh kita misalkan menjadi lebih dari satu posisi kita. Lanjut Pak. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Saya mengambil kasus ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Maka contoh penerapan 5 posisi kontrol dulunya adalah pertama menghukum. Menghukum misalnya karena dia tidak memakai atribut lengkap, maka hukumannya adalah dengan menghormat pada bendera selama 1 jam. Silakan hormat bendera 1 jam. Setelah itu baru bebas. Nah, itu sebagai penghukum. Kita itu masuk ke mana ini? Kedua, pembuat rasa bersalah. Misalnya ke anaknya kalimat yang dipakai misalnya berapa kali bapak harus memberitahu, sudah berapa kali ibu harus memberitahu. Baik, lanjut Pak. Nah, baik. Sekarang bagaimana cara pembentukan nilai-nilai kelas? Setelah tahu teori ini, saya harapkan semua kelas sama-sama mempraktekkan nilai-nilai kelas. Semua kelas terutama. Ya, terima kasih dari yang sudah. Jadi pembentukan nilai-nilai kelas itu katanya pertama sifatnya abstrak ini ya, nilai-nilai kelas ini. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Dibuat dalam pernyataan yang positif itu tidak, maksudnya kalimatnya misalnya tidak buang sampah sembarangan misalkan. Jadi kalimatnya diubah ke kalimat yang positif. Itu kan kalau tidak itu termasuk kalimat yang negatif. Jadi dirubah dulu kalimatnya kepada kalimat yang positif. Nah, dilarang makan di ruang kelas itu kalimat yang negatif. Berarti harus dirubah dulu kalimat negatif. Kalimat positifnya apa itu? Tidak, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya baik, kita lakukan. Selanjutnya segitiga resolusi. Apa itu segitiga resolusi? Segitiga resolusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga resolusi ini adalah pertama dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Contoh menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya misalkan berbuat salah itu wajar, gitu kan? Anak
Kan itu seperti itu misalnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau misalkan ibu atau bapak tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian kalimat berikutnya misalkan ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu ya. Ini kalimat-kalimat yang dipakai dalam kegiatan menstabilkan identitas. Jadi tidak apa-apa kamu melakukan itu karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Misalkan. Oke, lanjut Pak. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku sudah memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang digunakan misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau misalkan lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, lanjut Pak. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip dari kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya kata-kata yang digunakan, apa keyakinan kelas kita yang telah dilanggar, atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau misalkan seperti apa gambaran kelas yang kamu ideal menurut kamu, atau misalkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kira-kira. Ini adalah menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah ini sebagai penutup ya dari rangkaian teori-teori tadi adalah dalam melakukan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai awal atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini tercantum dalam standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin tawarkan saya punya video segitiga restitusi, kira-kira mau lihat contohnya tidak? Boleh ya? Tapi langsung jangan terus putar di bawahnya. Langsung bukan tadi langsung agak dipercepat videonya, agak dipercepat ya, agak dipercepat langsung agak ke tengah, agak ke tengah.
Suaranya bagus, suaranya sebenarnya Azul. Benar nggak jawabannya? Apa mencontek? Betul atau tidak? Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan yang baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk yang kita juga berbuat salah. Betul itu. Dengan mencontek tadi, maksud kita bukan sebangsa kesalahan. Tapi Pak Indra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Indra membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna ini mencontek. Coba cerita sama saya. Apa sih alasannya? Tadi malam nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Luna masih ingat tidak? Keyakinan kita yang sudah terbuat kepada orang. Dan apa keyakinan kita? segitiga restitusi. Kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semuanya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali. Sudah tahu? Baik. Sekarang akhirnya kapan Luna mau mulai apa yang Luna lakukan? Mulai hari ini. Jadi tanya kita kapan kira-kira mau mulai perilaku positif tersebut? Karena tadi belajar mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos Luna. Siap, mau menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Langsung. Langsung ke next slide. Next slide. Udah. Tinggal next slide. Lalu Bapak Guru, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas adanya. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama mengatakan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk komentar yang telah dipaparkan berkaitan dengan diseminasi yang tadi cukup bagus dan memang sangat bagus atau ya baik diterapkan dan sangat setuju untuk diterapkan di SMPN 3 Kalijati, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengomentari tentang tadi diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Solehuddin SAG, itu merupakan sebuah hal yang luar biasa yang bisa memotivasi teman-teman agar bisa melakukan hal yang memang bisa memajukan sebuah lembaga yang dimulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Jadi harapan saya semoga budaya positif yang tadi itu bisa menular ke yang lainnya, kemudian bisa diaplikasikan di lingkungan sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh kita bersama untuk dijadikan aturan-aturan yang harus ditaati oleh kita semua. Jadi nanti pada saat ini Bapak akan bagikan satu orang kalian akan mendapatkan satu kertas yang harus diisi kira-kira apa saja harapan kalian, keyakinan kalian yang perlu diterapkan, perlu disepakati, diterapkan di kelas kita supaya kelas kita ini menjadi kelas yang menjadi impian idaman kita semua, begitu, menjadi kelas yang nyaman ketika kalian berada di kelas, menjadi belajarnya nyaman dan lain sebagainya, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, kalau seperti itu Bapak akan bagikan, kalian isi nanti harapan kalian untuk kelas ini ya, untuk kelas kalian tidak usah ditulis namanya ya. Ini yang belakangnya ada lemnya, berarti yang atasnya ya. Bukunya dibereskan aja dulu di bawah kan. Cukup satu saja ya, mau satu mau dua boleh. Tapi kalau misalnya dua, kalian boleh minta lagi ke kertasnya. Misalnya ya, kalau misalkan Bapak kasih contoh keyakinan kelas yang yang diharapkan itu misalkan menjaga kebersihan kelas, kemudian datang tepat waktu, kemudian saling menghormati dan lain sebagainya. Pokoknya apa saja harapan kalian yang ingin diterapkan di kelas kalian ini. Ya, silakan. Sudah? Kalau sudah, kalian dari sana. Yang sudah boleh ditempel di sini. Berdiri nempelnya. Itu kan ada lemnya, di sini ada. Ditempel di depan. Silakan. Semuanya. Kalau jatuh ya. Berdiri di sini. Biasa. Mau penting nempel. Kalau kebetulan sama sih nggak apa-apa ya, tapi jangan jangan sengaja disamakan. Udah semuanya? Ada belum? Nah, baik. Kalau begitu akan Bapak klasifikasikan ya, 1
satu-satu. Misalkan ini apa ya? Harus menghormati guru. Berarti ini saling menghormati ya, saling menghormati. Ini tidak boleh bermain di luar saat jam pelajaran. Ini masuk mana? Masih satu tema ini ya. Saling menghormati, tidak boleh bermain di luar saat jam pelajaran. Oke. Kemudian tidak jajan saat jam pelajaran. Sini berarti ya. Masih saling menghormati. Tidak boleh bolos jam pelajaran. Ini masih disiplin, disiplin berkaitan dengan disiplin ya, apa disiplin. Datang tepat waktu, disiplin masih di sini ya. Kemudian tidak bolos saat jam pelajaran, masih disiplin berkaitan dengan disiplin. Tidak jajan soal. Tidak boleh bermain di luar saat disiplin juga sih ya. Disiplin. Kemudian tidak jajan saat jam pelajaran. Tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran. Ini kesepakatan kalian ya. Ini berarti harus konsekuen. Tidak bolos saat jam pelajaran. Sini juga, sini juga. Kemudian tidak jajan saat jam pelajaran. Sini juga ini paling banyak nih. Saya harap selalu menghargai sesama teman, saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai. Oke. Kemudian harapan saya tidak makan saat jam pelajaran. Berarti ini yang sering dilanggar ya kayaknya. Kemudian tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Di sini juga. Kemudian tidak boleh keluar masuk saat jam pelajaran, masih disiplin juga. Kemudian saya harap piketnya ditingkatkan lagi agar kelas lebih nyaman dan bersih. Ini kebersihan, menjaga kebersihan. Kemudian jangan bolos saat jam pelajaran, kedisiplinan. Kemudian tidak ngobrol saat ada guru, kedisiplinan. Tidak ngobrol saat ada guru, menghargai ya, menghargai. Kemudian menjaga kebersihan kelas, kebersihan, menjaga kebersihan. Kemudian harus disiplin dalam berpakaian dan perbuatan, disiplin. Disiplin juga ya, disiplin. Kemudian terakhir harus disiplin juga. Berarti kalau misalkan boleh Bapak klasifikasikan, jadi kesepakatan kelas kalian itu yang ada 3 poin. Pertama ini dengan kaitan dengan saling menghormati, saling menghormati, saling menghargai dan menghormati Pak ya. Menghargai, saling menghormati dan menghargai. Kemudian apa ini? Tidak boleh bolos, datang tepat waktu. Berarti kalimatnya apa ini? Disiplin. Ya. Disiplin. Kemudian saya harap piket berarti ini menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai, disiplin dalam belajar, dalam disiplin. Disiplin ada berpakaian, ada kegiatan belajar. Jadi ada 3, 1, 2, 3.
Ada lagi penambahan kira-kira selain ini? Ini sudah ada 3 poin ya, 3 poin yang disepakati di kelas 8B khususnya. Cukup sedikit keyakinan kelasnya. 3, saling menghormati dan menghargai. Jadi tidak ada istilahnya yang membuli dan lain sebagainya tadi kan. Tidak ngobrol ketika ada guru, apalagi keluar masuk. Pada saat guru masih ada, keluar masuk tanpa izin, begitu. Kemudian disiplin, tidak boleh jajan, datang tepat waktu, kemudian tidak bolos, tidak bermain di luar saat jam pelajaran, apalagi tiduran di belakang, termasuk itu kan. Kalau misalkan masih ada guru, tapi masih ada yang tiduran di bawah di lantai, seperti itu. Kemudian dijaga kebersihan kelas. Sudah, tidak ada penambahan lagi, cukup ini. Ya, hal-hal yang akan menjadi keyakinan kelas 8A. 8B ya, 8B ya. Cukup ya. 3 poin ini harus menjadi keyakinan kelas. Ini adalah hal-hal positif yang harus dijaga dan diimplementasikan oleh kalian khususnya kelas 8B. Kalau misalkan sudah jalan cukup, Bapak kayaknya siapa? Siska. Sini ya, tanda tangan KM. Oke, mewakili nih kelas 8B. Nih, mana Siska? Siska, berapa? Oke, ditandatangani oleh KM mewakili rekan-rekan kelas 8B. Baik, sekalian, sekarang di kelas kalian sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang harus dijalankan ya, oleh bersama-sama dijaga. Dan aku ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sebulan sekarang sudah istirahat ya? Ya. Baik, kalau begitu sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.